Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita nih dengan Iya, Om Asep. Om Asep, gimana kabar Om Asep? alhamdulillah baik ya. Sehat Om Asep ya? Sehat untuk sampai saat ini. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah. Kita Iya. kembali di lorong waktu nih Om. Di lorong ini ada bermacam-macam pohon ya. Pertama Jupiter, kedua Lendis, ketiga Tamaki, ada akademik, ada Gospi. Ya, tapi lebih dominan Jupiter kita di sini. Ya, pohon Jupiter. anggur sejuta umat. Ya, siapa yang nggak kenal Jupiter? Om Asep, Ya, kali ini kita mau bahas apa nih Om? hari ini kita akan viralkan dan kita kupas tuntas ngupas bawang sekilo 700.000 yang lagi viral itu ya. Enggak, itu intermezzo saja ya. Hari ini kita akan membahas masalah PSB ya, fotosintesis bakteria. Kita akan kupas tuntas bagaimana manfaatnya yang sangat luar biasa ya. Pokoknya kalau yang namanya kita menanam anggur ya, kalau saya pribadi ya sampai detik ini kan saya full organik ya. Ya, itu wajib hukum itu. Kalau punya PSB, ya? Iya. Karena tadi saya bilang dia mempunyai 1000 manfaat yang luar biasa. Ya, apalagi khusus untuk dunia pengangguran. Ya, makanya di sini nanti ada yang mungkin baru tahu ya. Salah satu manfaat PSB ini setelah kita melakukan pruning. Itu luar biasa manfaatnya. Dan itu udah saya buktikan. Ya, dengan kita melakukan penyemprotan ya setelah pruning ya. Jadi kita pruning, kita pangkas, terus batang mata buatnya kita semprot ya. Itu salah satu juga teknik memecahkan semua mata bat ya. Nanti saya akan kasih contoh di pohon saya. Ada beberapa yang saya lakukan pruning itu saya semprot dengan PSB, semua mata batnya pecah dan membawa bunga semua. Luar biasa itu ya, tidak kalah saing dengan pupuk-pupuk lainnya. Ini sekarang kita aplikasikan ya dosis untuk penggunaan PSB. Oke, Ya, siap. jangan sampai salah ya PSB ini ya. Ya, dosisnya ya, walaupun memang tidak ada yang baku, tapi ini yang standar saya gunakan. Ya, titik aman lah ya PSB ini. PSB. Ya, itu. Nah, ini Om, PSB yang kita punya nih. Nih. Ya, tuh. Nih PSB. Jangan lupa ada nama labelnya Purnama Grape. Purnama Grape. Wow, udah ada label sendiri ini. Wah iya. PSB kita mah khususon ini. Ya, yang kita buat ada campurannya juga. Ya, itu. Ya, campurannya air doa, Om. Makanya ini manjurnya luar biasa ini. Dibacain Yasin nggak Om? Hah? Dibacain Yasin. Wah, 3 hari 3 malam. Tuh, ya. Nah, ini biasanya kalau mau menyampur ini ada pantun biasanya Om? Hah? Ada pantun nggak nih hari ini? Pantun nanti di akhir aja. Ya, soalnya gitu. saya kebetulan hari ini kan tanggal 17 Agustus ya. Ya, tadi saya habis naikin bendera Om. Di lapangan tadi. Ya, kebetulan didampingi sama Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi saya agak gerah ini. Karena langsung syuting hari ini. Jadi pantunnya ntar aja di akhir ini ya. Iya. Oke, siap. Nah, ini ngomong-ngomong pakai apa ini? Apa tuh Om? Yang habis 17-an. Yang mana? Nih. Nah, apa tuh? Ada apanya nih Om? Waduh, ada daun ini. Biasa kalau petani seperti itu. Kita kembali ke PSB Om. Nah, nih racikannya seperti apa nih Om? Ya. Dosisnya yang biasa Om pakai yang seperti apa Om? Ya, sebelum kita berbicara masalah racikan ya, ini saya berbagi pengalaman pribadi ya. Jadi pembuatan PSB itu ya, kalau saya menggunakan pembuatan PSB itu menggunakan galon yang mineral. Ya, jadi sebelum kita ini saya kasih tahu cara membuatnya. Ya, cara membuatnya itu kita menggunakan telur 1 butir, terasi. Telur apa Om? Itu kalau bisa telur soang. Kalau dua itu. Bukan, kalau telur cecek bisa Om? Wah, telur cecek itu
Itu 3 tahun juga kagak jadi itu telur rescak. Ya, karena nutrisinya sedikit banget, kecil sekali. Ya enggak, telur ayam ya. Telur ayam normal ya. Ya umum Standar aja lah. Standar Ya. internasional lah ya. Telur ayam. Ya. Oke, Gitu. telur ayam 1. Telur ayam 1, terasi itu yang sekotak kecil tuh, Sekotak. yang bungkusan itu. Kotak apa nih? Kotak kontainer apa kotak? Nah, enggak, kotak peti kemas. Yang di warung-warung itu, yang serenceng itu. Oh, ya. yang rencengan yang ada gambar udang ya? Iya, betul. Nah, terasi udang itu 1 sama micin. Micin. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Iya. Oh, itu aja nih Om. Udah cukup itu aja. Ya. Nggak pakai cabai bawang nggak? Oh, kalau itu goreng nasi namanya. Waduh, pelanggaran itu. Ya. Oke, berarti telur ayam 1, terasi 1 bagian, sama micin 1 sendok. Iya. Nah, itu dicampur air mineral itu kan ukuran 15 liter ya. Hah? 15 liter apa 18? Berapa Om? 15 liter ya. Ya kira-kira segitu. Nah, nanti kasih air seukuran 14 liter. Jadi 1 liter itu harus ada spes. Yang tujuannya untuk penguapan. Sisain 1 liter buat spes pokoknya ya? Iya. Nah, setelah itu baru dijemur di tempat panas. Ya, di kompor? Wah, bukan di kompor, meledak malah ya. Lah, di tempat panas. Oh, maksudnya dijemur di bawah terik matahari. Betul, harus full ya. Full. Ya, insya Allah itu jadi. Ya. Berapa lama kira-kira Om? Kalau saya sih pribadi itu pokoknya dia sekitar 1 bulan lah, atau 3 minggu paling cepat. Dilihat nanti dari perubahan warnanya. Perubahan warnanya. Iya. Kalau sudah seperti merah hati, nah itu jadi. Tapi kalau saran saya, ya berdasarkan pengalaman saya, kalau pembuatan PSB, kalau pengen cepet jadi ya, itu kuncinya harus pakai biang. Oh gitu. Iya. Oh, dicampur sama biangnya. Campur biang. Ya misalkan tadi contoh 14 liter di mineral ya. Kalau bisa pakai biang ini. 1 botol ini. 1 botol itu ya. Iya. 1 botol air. Buat mancing Om ya? Iya. Itu untuk mempercepat juga. Jadi bakteri yang sudah ada di sini, ya dia tinggal mengembangkannya. Gitu loh. Udah kayak ikan pancing. Oh iya. Karena pengalaman saya begitu, dibandingin kita tidak pakai biang, itu agak lama prosesnya. Itu. Bener. Ya. Bener juga sih. Kalau nggak pakai biang susah Om. Iya, makanya itu juga salah satu marketing juga. Maksudnya kalau pakai biang, usahakan beli di Purnama Grade. Wah, yang ada bener. Iya. Ya, yang secara kualitas sudah terjamin. Ya, original. Ya. Oke Om. Ya. Ini untuk racikannya dosisnya berapa nih Om? Ya, kalau penyemprotan kita menggunakan penyemprotan yang ukuran air 2 liter. 2 liter. Oh, yang ini ya. Ini kapasitas 2 liter ya. Kapasitas 2 liter. Terus ini kita pakai PSB-nya ya, menggunakan setengah. Oh, ini setengah cup ya, gelas, cup air mineral ya, gelas itulah pokoknya lah ya. Tahu lah boy, itu udah familiar boy gelasnya. Nah, ini kita contohkan saja ini ya. Sebenarnya mah kalau yang namanya organik, penggunaan PSB ini tidak ada takaran yang baku, tapi kan ini yang saya kasih berdasarkan pengalaman saya ya. Yang penting nanti penggunaan PSB ini yang perlu digarisbawahi nanti satu itu pengaplikasiannya ya. Itu kalau gagal alamat udah itu ya. Kalau gagal berarti nggak berhasil ya? Iya, nggak, maksud saya gagal nanti pengaplikasiannya ya, ini ukuran setengah ya patokannya ya. Untuk penyemprotan ya. Jadi PSB ini sebenarnya mah salah satu pupuk organik yang multifungsi. Selain disemprot, dia juga bisa dikocor. Waduh, diminum. Diminum bisa 2-3 hari itu kalau bangun. Ya. Nah, ini kita aplikasikan ya. Ini udah kita kasih air nih. Udah ada airnya. Ya. Nah, ini kalau yang disemprot ya segini ya. Nah, kalau misalkan kita dikocor ya, saya kan punya dirigen yang ukuran 5 liter air tuh. Nah, itu harus full 1 cup. Oh gitu.
Nah, itu dibagi beberapa pohon. Ini yang saya aplikasikan yang khusus untuk disemprot. Nah, tadi yang saya bilang yang perlu digarisbawahi ya, penyemprotan ya. Ya, ini berdasarkan kembali lagi pengalaman saya. Ya, pokoknya kalau penyemprotan yang perlu dihindari, penyemprotan itu kan sebenarnya ada dua yang bagus ya, pagi, sore. Tapi ada waktu-waktu ideal yang menurut saya itu luar biasa perkembangannya. Ya, efek dari PSB ini, yaitu jam 6 sampai jam setengah 9 sore. Pagi. Oh, pagi. Wah, dulu kagak ada itu sore. Kalau malam, kalau bisa jangan kalau malam. Malam tidur sih ya. Iya, kalau malam tidur. Ya, siapapun juga kalau lagi tidur disemprot ngap. Iya benar. Ya, jadi itu waktu ideal ya. Karena saya pernah membandingkan antara pagi dengan sore. Secara pertumbuhan di bibit itu lebih bagus di pagi. Ya, karena memang kalau pagi itu kan waktunya pohon apa ya, menguap lah. Ya, dalam apa daunnya sedang berfotosintesis. Iya, bangun tidur nguap dulu. Lah itu kan pas banget, orang juga kalau bangun tidur kalau dikasih kopi sama gitu ya, makanan luar biasa, suruh lari 2 kilometer gue merem. ya, kan pohon juga bagian daripada makhluk hidup. Betul. Ya, sama seperti itu. Nanti penyemprotannya pun harus bawah dan atas daun. Oh gitu. Semua harus kena batang. Nggak apa-apa kena, malah bagus itu. Terus juga kalau posisi pohon yang sedang apa itu berbuah, sedang berbuah, ya buah juga semprot. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, karena kan tadi saya bilang PSB ini multifungsi. Bagian juga salah satu fungsinya adalah mencegah hama. Oh gitu. PSB ini. Bisa juga ya. Iya, salah satunya juga ya kayak jamur-jamur ataupun yang di bata. Kalau di buah nih, kalau misalkan ada berjamur semprot aja nggak apa. Yang kutu-kutu putih-putih itu bisa, Om? Bisa itu kutu perisai yang di batang-batang. Makanya tadi saya bilang kutu kupret. Kutu kupret. Bisa. Oh, itu bukan bisa lagi. Jadi itu ya tadi saya maksudnya kutu perisai juga bisa juga. Ya, karena sampai detik ini saya sudah bertahun-tahun menggunakan PSB ya. Ya, hampir semua pohon saya itu ya boleh dikatakan jarang lah kena kutu-kutu perisai itu yang umurnya sudah bertahun-tahun. Gitu ya, salah satunya ya faktor ya tadi saya melakukan penyemprotan PSB di batangnya juga. Bener ya. Sebagai salah satu contoh nih kita perlihatkan daunnya Om ya. Nah kayak misalkan ini nih, ini emang mulus-mulus sih daunnya. Ini meskipun daun, kita ambil contoh yang daun tua Om. Nah ini contoh daun tua sekalipun tetap seger-seger, mulus-mulus ya. Iya, nah, dan juga ada beberapa daun-daun juga salah satunya lebar-lebar. Ini juga faktor PSB. Efek dari PSB Om ya. Wah, ini lebar boleh daunnya. Ada juga ini tambul lampot lebar-lebar juga. Betul. Ya, karena memang secara fungsi dan ininya tadi saya bilang multifungsi. Ini kalau untuk buah-buah seperti ini nih, ya Omku, ini semprot bagus itu. Nggak apa-apa Om ya. Iya. Jadi mulus, glowing kalau bahasa ininya. Kalau bahasa kulon. Ya, kalau kulonnya glowing. Ya, kalau bahasa Betawinya itu glowing. Ya. Kalau bahasa orang ininya apa itu? Wah, sentimen sama kameramen ini. Buset, jadi semprot juga. Ntar kalau mata buat saya pecah gimana nih? Bawa buah ntar. Tadi saya nyemprot ke pencet ini. Oke, lanjut Om. Siap Om. Nah, ini salah satu penyemprotannya nih ya. Nah, pastikan bawa daun ini. Di bawah kenain semua Om ya. Ya. Dan juga di setting ininya kalau bisa penyemprotan PSB ini apa ya? Kabut. Iya, kabut ya. Yang halus ya. Biar maksudnya merata, biar kebagian semua. Tuh batang kita semprot juga semua. Nah, jadi kita memberikan nutrisi itu udah ke semua gitu loh. Ya. Ya ke daun, ke batang. Tadi waktu penyemprotan yang
efektif ya, itu jam 9 sampai dengan jam 6 sampai dengan jam 9 lah. Idealnya tuh yang saya lakukan ya. Nah, cuman kalau kondisi-kondisi misalkan ada kembang anggur yang sedang polinasi ya antara perubahan ke beri, kalau saran saya jangan. Oh gitu. Ya, jangan ya. Misalkan contoh-contoh kayak seperti ini nih. Oh seperti ini. Nih, ini kan lagi sedang polinasi nih. Ya, nanti takutnya mengganggu dia. Oh gitu. Iya, ya walaupun memang tidak ini, tapi kalau saya sarankan mendingan jangan sampai dia berbentuk benar-benar full berry. Nah, itu boleh dilakukan karena kalau kondisi-kondisi begini ya Rawan ya. Rawan penyemprotan apapun ya, baik insek atau fungi atau apa, lebih baik dihindari sampai dia berbentuk berry seperti kacang hijau, itu aman. Ya. Yang berintil-berintil gitu Om ya. Itu lagi polinasi tuh, lagi perubahan itu. Baru separuh. Baru separuh, belum semua ya. Belum ini. Ya kayak gini ini kan baru separuh nih. Baru sedikit tapi secara ujung kan enggak ini belum ya. Betul. Iya. Oh ini ya. Itu soalnya kalau kayak kondisi seperti itu dalam keadaan sensitif itu. Ya, yang tidak boleh, nggak boleh diganggu. Iya, nggak boleh diganggu, nggak boleh tersentuh apapun gitu. Lagi galak-galaknya. Lagi galak-galaknya. Jadi kondisi kayak begini, kondisi seperti pengantin baru, nggak boleh diganggu. Oh gitu. Oh, iya, kalau diganggu galak. Soalnya lagi fokus. Ya, itu. Kalau saya di kebun saya kalau pruning ya untuk pembuahan anggur, dia sudah masuk nutrisi atau belum, biasanya saya mengambil sampel dulu kalau saya. Ya, 1 atau 2 batang tersier. Ya, kalau situ udah saya uji coba dia membawa kembang, berarti secara umum pohon ini sudah masuk nutrisi dan sudah layak untuk dilakukan pruning. Gitu. Nah, ini kan kemarin ada beberapa nih yang saya udah ini. Ya. Ada contohnya Om. Ya. Oh ini yang kemarin udah dipangkas ya? Contohnya ini 1. Pegangin Bang. Sampai subuh ya? Waduh, kelamaan. Oh ini enggak, misalnya ini penonton main lihat. Takutnya nanti kalau terlalu cepat kan terlewatkan. Berarti nggak boleh cepat-cepat. Ya minimal sampai subuh nanti lah. Waduh, itu bukan itu malah keburu kita lapar itu. Ya. Kan puasa. Hari ini puasa kan Senin kan Om? Iya, alhamdulillah kita tadi minum kopi pagi. Iya. Sama. Karena tadi kita sering jagain bendera sama Pak Lurah, Pak Camat. Kebetulan kita ada upacara ini 17 Agustus. Ngopi dulu. Iya. Oh ini juga ada yang udah beri juga Om ya? Kalau ini buah bonus. Oh gitu. Bonus. Ya. Nah, ini salah satunya ini yang akhirnya saya lanjutkan untuk ini ya. Pemangkasan ini. Oh betul. Ini baru pecah bat nih. Oh langsung bawa bunga Om ya? Iya. Nah, diem Om, jangan digoyang-goyangin Om. Diem aja, jangan digoyang-goyang, udah diem aja sampai ntar lohor. Oh iya ya. Oh ada ya. Oh pangkasnya di sini. Nongol di sini ya. Iya. Iya. Udah pegangin aja. Nah, ini juga ada satu lagi nih di luar dari kita tema ya. Takutnya saya lupa ya. Apa Om? Pruning ya. Kalau kita melakukan pruning ya, ini kan kadang-kadang ada pertanyaan juga ya. Pruning itu ya idealnya di batang tersier. Ya, di batang tersier itu sebesar pensil ya. Oh ininya. Iya, batang tersier. Ya, jadi kan ini mohon maaf ini untuk pemula ya. Jadi saya jelaskan nih. Benar. Ya, misalkan contoh ya. Contoh seperti ini. Ya, ini disebutnya ini batang primer. Ya. Ini batang primer. Dari bawah. Ya, cuman kalau dia mana? Sini. Oh, primer. Itu nyampe situ doang primer. Ya. Kalau dia sudah kelekuk seperti ini, disebutnya itu batang sekunder. Ya. Nah, kalau di sekunder ini kan ada biasa tunas air ya. Nah, tunas air misalkan seperti ini. Yang apa model apa? Ini kan tunas air nih. Oh, itu tunas air. Yang pecah dari mata bat ya, atau mungkin yang ada juga nggak pecah mata bat, itu kondisional aja. Ya, nah itu disebut batang tersier. Nah, pembuahan itu muncul dari batang tersier. Nah, maksud saya kalau misalkan bagi pemula untuk pembuahan, ya batang tersier itu minimal dia harus segede pensil. Ya. Baru di pruning. Saya sarankan seperti itu. Ya, sebesar pensil dan juga cari mata bat yang potensi ya
ambil long ya, panjang atau 10 mata bat untuk mengantisipasi Cari hal-hal yang aman lah tidak ya. diinginkan. Iya. Nah, terus kalau pengen hasil bunganya maksimal nih, kembali lagi berdasarkan pengalaman saya, cari mata bat ya, mata bat yang ujungnya ini tidak ada sulur. Oh, yang bersih. Iya. Karena di sini masih tersimpan banyak Nutrisari. bukan nutrisi. Nutrisi. Ya. Ya. Haus ini soalnya. Ya. Ya walaupun memang yang ini juga bawa kembang, tapi kalau di pertamanya kita mangkas, usahakan ini tidak ada bekas seperti ini. Contohnya ini kan ada bekas sulur nih. Oh, itu udah dipotong ya, Iya, sulurnya ya. udah bekas sulur. Ya walaupun juga bawa kembang juga, tapi kalau pengen hasil kembang maksimal, pengalaman saya cari mata bat yang belakangnya nggak ada bekas sulur. Nggak ada sulurnya. Iya, bunganya pun beda nanti. Oh gitu. Secara ukuran. Benar. Cakep. Itu. Ya, ini jadi kita berbicara di luar dari konteks tema. Jadi tadi apa terakhir itu? Lupa saya itu. PSB. Hah? PSB. Oh ya, PSB. Ya ini nanti kalau udah seperti ini semprot. Ya semua tuh dengan PSB. Nanti serentak dia. Pecah semua mata bat membawa bunga. Kalau nutrisinya sudah tercukupi, nanti akan saya kasih contoh di Tambolampot itu. Semua serentak itu. Ya, dengan menggunakan satu pupuk organik PSB. Oke, kita langsung ke Tambolampot aja Om. Oke, siap Omku. Jadi pada penasaran nggak lama-lama. Iya, siap. Oh, masaknya ntar kelamaan. Ya. Apa? Ntar atit. Iya, dulu closing dulu ini kita. Ngopi dulu. Ngopi dulu. boleh. Ayo kita siap. Ngopi apa PSB? Ngopi apa PSB? Ya, PSB kita tutup. Tutup. Lain mau dibawa. Oke, jeda bentar ya. Kita mau ini dulu katanya. Kita mau ngikut aja kata dia mah. Iya, kita ngopi dulu. Habis ngopi nanti akan saya tunjukkan itu pokoknya mata bat yang pecah karena faktor PSB. Betul. Siap. Ya, ini Omku nih ya, yang tadi saya bilang di ini ya. Oh, ini. Ya, salah. Oh iya, ini lagi apa namanya? Lagi brokoli. Ya, brokoli. Di brokoli kah? Ini sama ya? Sama. Ini semua di batang-batang tersier ya? Iya, batang tersier itu. Ini turun, ketemu lagi. Wah, iya itu. Sampai bawahnya di sini. Iya, itu kemungkinan ini satu batang tersier, Om. Satu ya. batang. Ini hampir semua mata bat pecah ini. Karena saya perlakukan tadi dengan melakukan penyemprotan dengan PSB. Iya, ini kalau dari satu tersier ini dua. Nah, ini pun sama nih Om. Dari tersier yang ini kan. Ya, kalau itu dia ada ngumpet ya. Nah, ada ini juga sama. Nah, masih tersier yang sama. Ada lagi. Ini nih. Masih tersier yang sama. Ada lagi. Nah, ini sampai di ujung. Nah, ini udah di ujung nih. Oh, iya. Jadi satu tersier dari bawah semua Om ya? Iya, hampir semua ini. Karena kalau satu tersier ini ya, katakan satu ini yang pecah mata bat membawa 2 brokoli ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2 satu tersier bisa 16. 16 jempol. Ya, dengan kapasitas Tambolampot. Oh, ya, ini pot ukuran berapa nih Om? Ini ukuran 50. 50 ya? Ukuran Tambolampot 50. Nah, wah, mantap. Sama itu juga nih. Nah, ini udah bawa buah nih. Ya, itu buah-buah bonus ini. Udah gendong dia. Nah, ini ini udah mulai penyerbukan nih. Nah, contohnya tadi saya bilang ini seperti ini yang nggak boleh ya dilakukan penyemprotan. Nah, ini. Kalau udah begini penyemprotan dijeda dulu Om. Iya, dijeda dulu. Tunggu sampai dia berbentuk beri, udah kayak kacang hijau. Itu boleh ya? Boleh. Ya, soalnya kalau ini tadi saya bilang ini lagi posisi sensitif ya. Kalau bisa penyemprotan, terus pemupukan. Ya, kalau saya stop ini. Kalau kondisi-kondisi seperti ini, diantepin dulu. Iya, jadi biarkan dia polinasi secara alami. Oh gitu. Iya, jangan diganggu. Begitu nanti dia jadi
butiran kayak kacang hijau baru kita lanjut. Boleh, pupuk lanjut boleh, penyemprotan boleh, baik insek, PSB atau fungi itu boleh. Ya. Oke. Tapi kalau jeda dia seperti ini nih, itu biasa saya stop, cari titik aman aja ya, apalagi khusus bagi pemula. Kalau saya sarankan jangan ya, takutnya menghindari yang namanya overdosis, polinasinya gagal karena penyemprotan dan lain sebagainya. Itu. Oke, siap. Mantap sekarang ya. Itu ini tambul lampot kita ini kemarin ada beberapa jenis ya. Kebetulan ini tinggal Jupiter ini, cuman di sana juga ada Gospi sama Basanti. Gospi, Basanti ada ya. Ya, kemarin Basanti ada 4 tambul lampot. Ya. Tapi ini dominan Jupiter ya? Ya, lebih dominan Jupiter. Nah, ini juga ada ini 1 tambul lampot, ini ada 2 nih yang kita sambung. 2 jenis. Ya. Ini Basanti. Ini Basanti. Ini Basanti, ini Gospi. Oh, ini Gospi. Iya. Dengan dasar Rostock Isabella. Nah, ini dasarnya Isabella nih. Oh, ini Isabella nih. Ya, ini nanti niatnya kita mau sambung lagi. Jadi 1 tambul lampot ukuran 50 ini ada 3 varian. Ini Isabella. Ini Basanti. Ya. Sebelahnya nih Gospi ya. Ya. Ini Basanti lagi. Basanti. Nah, ini batangnya di sini Om ya. Oh, ini bekas sambungannya. Ya. Ini yang Basanti. Ini yang Gospi. Gospi masih kelihatan nggak ya? Masih. Oh, ini ya. Oh, ini sambungannya nih Basanti. Oh, sekarang udah panjang. Gospi nih. Oh, Gospi. Iya, udah panjang lumayan. Nah, ini baru Basanti lagi ya. Iya. Dia ada di sini. Maaf. Ya. Ini dia. Blur. Gambarnya nggak jelas. Nah, nih baru kelihatan. Oh, ini ya. Nah, ini baru batang aslinya ya. Batang aslinya ini Isabella, Rostocknya dia. Ini. Ya, ini nanti di sini nih kita sambung lagi. Ya, jadi ini kan pertama tadi Basanti, ya. Buahnya dia merah. Lah ini Gospi buahnya hitam. Nah, kayak itulah hitam. Iya. Hitam pokoknya. Nah, ini Basanti juga merah. Nah, merah. nanti ini juga satu ini akan kita sambung lagi dah dengan Mbak Susi. Basanti udah ada. Ya, Pak Gospi. Ini belum nih. Pokoknya kita pengen itu anggur warna-warni ya. Tambul lampot ya dengan buah yang warna-warni. Insya Allah ya kita bisa buahkan ini. Mantap. Ya, gitu. Jadi 1 tambul lampot ada 3 varian. Ya, itu. Oke, Om Asep. Ya. Terima kasih banyak nih Om Asep. Saya udah diizinin ngajak tempat persembunyiannya Om Asep nih. Ternyata ngumpet di sini dia sekarang. Yang di sono gimana kabarnya Om? Iya, di sana alhamdulillah. Ya, udah digusur Om. Sedih kalau ceritain mah. Iya. Udah antepin aja udah. Fokus di rumah. Sekarang udah ketemu tempat persembunyiannya di sini ya. Iya. Pantunnya apa nih Om? Ada lah khusus untuk channel Kebon Iyong. Ya. Apa nih Om? Ya. Jadi sebelum kita akhiri kita berpantun dulu. Ya. Khususon. Ya bagi orang Bekasi terutama Bebelan. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Ya. Cakep. Buru-buru le pulang panas. Buset. Oke. Ya. Oke. Akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.